tuh sebenarnya selain gen adalah kelembaban ya. Jangan baby dong disiram. Ada juga tipis. Kembali lagi di radiotorto.id, akun edukasi channel untuk Tortoise Keeper. Bareng lagi bersama gue Mimin Raditya Hardanto. Di video ini, terima kasih buat akhirnya sudah subscribe Radio Torto. Buat yang belum, subscribe dulu dong ya Radio Torto dan juga Instagram kita di @radiotorto.id, akun edukasi channel pertama di dunia untuk Tortoise. Oke, ini adalah video yang baru ke-14 kalau nggak salah. Maklum, gue adalah tipe orang yang malas bikin video. No, God, please, no, no, no. Bukan sebuah prestasi. Jadi ini video yang ke-14, di mana untuk video yang sekarang kita bakal membahas habis seputar tortoise terbesar nomor 2 di dunia. Ya, ini kita bakal membahas habis seputar sebuah tortoise, sebuah kura darat yang bernama Aldabra tortoise. Oke, di Radio Torto kita punya dua Aldabra di sini. Yang pertama namanya Buluk. Ini size-nya 21 cm. Omar misi dong ya. Ini gua pelihara dari size 9,5 cm. Yang kedua, yang baru nih, namanya adalah Junet. Omar misi. Woi. Hey. Ya, Junet ini size-nya 11 cm. Ya. Jadi ini versi kecilan dan ini versi yang udah lumayan lah 21 cm ya. Udah, kamu sini. Kamu bawa. Mau kemana? Awas jadi banting. Oke. Nah, jangan dibawa ke sini lagi. Katanya mau. Sekarang kita mau bahas lebih jauh seputar Aldabra tortoise ini. Up close and personal with Aldabra tortoise. Oke, yang pertama, Aldabra tortoise adalah sebuah kura-kura darat yang berasal dari Pulau Aldabra Island ya, dari Alto Aldabra. Oke, terus si Aldabra ini adalah kura-kura terbesar nomor 2 di dunia setelah Galapagos. Ya, secara bentuk pun juga hampir sama kayak Galapagos. Warnanya hitam pekat gini, cantik banget, oke banget memang Aldabra. Terus sebenarnya kalau kita bicara soal tempat dia berasal, jadi Pulau Aldabra Island ini adalah sebuah pulau di mana pulau itu tidak berpenghuni. Ya, jadi pulau itu dekat di Samudra Hindia, sekitar 250-an mil dari Madagaskar, Pulau Aldabra, dan itu tidak berpenghuni. Jadi emang itu pulau dikosongkan dari manusia. Pulau itu hanya terdiri dari Aldabra yang banyak sekali jumlahnya di sana. Sekitar ada 150.000 Aldabra dalam satu pulau. Oh my god! Wow! Di Aldabra Island juga, selain tidak berpenghuni, dia itu semuanya adalah isinya Aldabra semua. Sebenarnya kalau dari sisi manusia ada sih, tapi mereka nggak tinggal di situ. Jadi manusia yang ada di situ cuma sekitar 10 orangan doang. Mereka adalah peneliti yang tugasnya untuk meneliti kehidupan dari Aldabra tortoise ini. Karena ini memang termasuk udah hewan yang cukup berumur di dunia sekarang ya. Ditemukan udah dari tahun lama banget. Jadi memang secara spesies sama sangat dijaga oleh si Aldabra Island itu, begitu. Oke. Nah, bokir dianya. Oke, terus Aldabra ini sebenarnya kalau memang secara harga kita sama-sama tahu harganya emang luar biasa banget, apalagi lagi pandemi sekarang, ini lagi gila banget harganya. Karena kalau size kayak Junet aja 11,5 cm itu range harganya sekarang sekitar 35 sampai 45 jutaan. Size yang segitu kayak Junet 11 cm. Ya. Kalau si Buluk 21 ini udah gelap nih. Ini range-nya mungkin dari 45 sampai 55 sampai 60 untuk yang udah 60 cm gini. Tergantung kondisi juga. Jadi emang lagi kacau harganya. Kenapa lagi kacau? Ya karena satu, karena pandemi ini pasti kita sama-sama tahu impor ditutup, impor ditahan.
ya kan. Nah, karena impor ditahan, untuk jenis Aldabra kan memang sampai sekarang belum ada breeder di Indonesia yang berhasil mengembangbiakan Aldabra, yang berhasil membuat Aldabra bertelur tuh belum ada. Jadi pasti mau nggak mau barangnya impor, karena impornya ditutup. Jadi ya udah Aldabranya hanya yang ada di Indonesia aja sekarang. Jadi muter-muter aja di situ orang-orangnya. Itu dia kenapa harganya makin naik. Jualnya berapa terserah yang jual. Barang nggak ada bos, demand tinggi, makanya harganya lagi gila. Buat size-nya dia ini sangat besar ya. Jadi Aldabra dewasa itu secara size kerapas bisa sampai hampir 2 meter. Panjangnya gede banget. Terus beratnya bisa sampai 300 kg. Bayangin beratnya bisa sampai segitu. Terus usianya bisa sampai 100 sampai 150 tahun. Jadi bisa 2 sampai 3 generasi melihara Aldabra ya. Itu dia yang mungkin membuat harganya dia begitu tinggi sekarang. Terus Aldabra juga itu adalah sebenarnya kura-kura yang secara karakter kalau babynya sebenarnya pasif. Dia nggak aktif sulcata ya. Nih baby Aldabra kan size-nya 8 cm-an ya. 11,5 ini kayak si Junet sebenarnya hitungannya baby up lah dia. Hitungannya baby up dia si Junet ini. Coba lihat. Dia hitungannya emang pasif. Dia nggak seaktif sulcata yang kemana-mana sukanya jalan-jalan, explore kandang. Itu tipenya pasif. Dia tipenya diem kalau masih kecil. Makan pun juga gitu. Bahkan sampai si buluk aja. Buluk ini makan kalau kita liatin sebenarnya nggak begitu lahap dia. Biasa aja gitu. Tapi giliran ditinggal langsung baru habis satu feeding dish besar gitu. What? Jadi memang secara karakter sebenarnya mereka tuh nggak seaktif sulcata ataupun Redfoot atau cherry head ya, yang lebih aktif dibanding Aldabra. Nah, jenisnya Aldabra itu adalah torto yang hidupnya di hutan. Dia masuknya ke forest torto. Di Aldabra Island itu isinya adalah rumput-rumput, semak belukar. Ya, jadi dia tipenya adalah tipenya forest torto. Jadi seperti forest torto pada umumnya, dia nggak bisa kena panas terlalu ekstrim. Suhu maksimal buat dia tuh 27 sampai 30 aja. Suhu di kandangnya. Jadi sebenarnya sama suhu ruangan atau suhu outdoor di Indonesia dia cocok untuk Aldabra. Nah, Aldabra ini juga sebenarnya banyak tipenya ya. Aldabra kayak misalnya ini tuh buluk tipenya bukannya hitam pekat gitu sebenarnya. Ya kalau dilihat warnanya agak semi coklat abu-abu gitu. Terus dia secara growth line-nya kelihatan banget tuh putih-putihnya. Ini namanya growth line ya. Nah, ada juga Aldabra yang tipenya tipe hitam pekat. Nah, sebenarnya Junet ini walaupun belum bisa prediksi total ya, karena gedenya akan seperti apa, tapi kemungkinan Junet ini gedenya akan hitam nih. Karena dia kecilnya udah hitamnya hitam banget, lumayan hitam dibandingkan si buluk pas kecil. Jadi prediksi gue sebenarnya mungkin Junet akan lebih hitam secara warna dibandingkan si buluk ya. Secara warna seperti itu. Terus secara kerapas, secara kubah. Sebenarnya faktanya adalah kalau di aslinya di Aldabra Island, Aldabra yang tinggalnya di dataran tinggi itu berpotensi punya kerapas yang rendah, tinggi secara dome-nya ya. Nah, kalau untuk Aldabra yang tinggal di dataran rendah berpotensi punya kerapas yang lebih tinggi. Gitu. Jadi emang sebenarnya kalau dipelihara di Indonesia, potensi untuk dome-nya sebenarnya lebih tinggi untuk Aldabra yang dipelihara sama kiper-kiper di Indonesia. Nah, kalau lagi dipelihara di kandang, emang karena kalau misalnya suhunya panas dia nggak terlalu bagus, perlu tuh disemprot-semprot kayak gitu, biar dia kerapasnya terjaga kelembabannya jadi smooth ya. Jadi faktor yang membuat Aldabra bisa smooth tuh sebenarnya selain gen adalah kelembaban ya. Jangan baby dong disiram. Oke. Nah, untuk berkembang biak, Aldabra berkembang biak itu di bulan Februari sampai Mei. Karena bulan itu dia berkembang biak dan telurnya menetas di bulan Oktober sampai Desember. Ya, itu periodenya. Nah, sekali bertelur, Aldabra dewasa itu bisa menghasilkan 9 sampai 25 telur. Sekali bertelur ya. Sebenarnya jumlah angka itu nggak terlalu besar karena kalau kita bandingin sama sulcata aja, sulcata dewasa yang size 50 sampai 60 cm itu sekali bertelur bisa sampai 40 sampai 50 butir telur kan. Tapi kalau Aldabra size dewasa cuma sekitar 9 sampai 25. Itu pun nggak semuanya menetas. Biasanya dari 9 sampai 25 butir telur itu yang menetas tengahnya. Ya, jadi memang Aldabra itu nggak semudah itu kalau mengembang biakannya. Itu dia kenapa juga dia masih mahal. I am the one, the way your son don't need a... Ya, karena walaupun sudah bertelur pun nggak semuanya jadi. Ya, terakhir
Irfan Hakim bilang sama gue by DM ke Radio Torto, dia pengen menjadi breeder pertama Aldabra di Indonesia. Irfan Hakim nih. Kita tunggu apakah dia berhasil untuk memperbiakan Aldabranya. Oke? Abracadabra. Apalagi ya yang mau kita bahas ya untuk Aldabra ya. Growth line tadi udah. Oke, kuku. Sama kayak Torto pada umumnya. Aldabra tuh punya 5 kuku di kaki depan. Oke. 5 dan 4 kuku di kaki belakang. Oke. 4. Terus cara plastron bentuknya kayak gini, Aldabra hitam juga sebenarnya, growth line-nya kelihatan ya. Jadi buat yang belum tahu, growth line itu adalah sebenarnya tanda tortonya agan itu berkembang dan bertumbuh. Ini tuh garis pertumbuhan kalau growth line. Jadi kalau misalnya jelas seperti ini artinya buluk tuh secara pertumbuhannya cepat. Oke. Nah, Aldabra karena tipe forest sebenarnya kalau kita ngomongin penyakit paling sama kayak beberapa jenis torto yang lain juga. Permasalahannya adalah di cacingan, kalau misalnya dia makanannya nggak bersih, terus di pneumonia untuk paru-paru basah. Itu juga sebenarnya ada kemungkinan di Aldabra juga tipis. Oke, itu ya. Jadi itu sebenarnya penyakit yang mungkin menyerang Aldabra. Tapi sebenarnya kalau secara dibandingkan sama beberapa jenis torto lain, torto ini sangat mudah dipelihara sih Aldabra sih. Kencing mulu woi. Kalau di akhir part dari video ini paling gue bisa ngasih tips kalau misalnya gimana cara memilih Aldabra kalau lo lagi mau beli Aldabra ya. Sebenarnya pastiin aja secara bentuk tuh sempurna ya. Kalau gue pribadi gue sih lebih suka yang sempurna secara scoot, jadi nggak over scoot ya. Jadi sempurna, ada 13 scoot di sini tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 13 scoot. Terus lu cek kukunya juga, kukunya gimana, aman nggak, depan 5, belakang 4 sekali lagi. Terus matanya gimana, berair apa enggak ya kan. Terus perhatiin di badannya dia ada jamur nggak. Tuh, perhatiin aja, jadi di kakinya dia, di kepala, kaki belakang ada jamurnya apa enggak. Jadi perhatiin aja kayak gitu. Terus sama tes makan sih paling benar, coba tes makan dulu, mau apa enggak. Tapi memang kalau tes makan, kalau baby sebenarnya nggak semudah itu, karena baby pasti biasanya makannya agak susah. Plus kalau tempat baru, adaptasinya butuh waktu juga untuk dia udah nyaman untuk makan, akhirnya mau makan yang baik. Si buluk aja awal-awal tuh 3 bulan pertama cuma mau makan buah-buahan. Mau cuma tomat, mau cuma pepaya, nggak mau sayur sama sekali. Tapi kalau sekarang dia fumak sama siomak paling doyan. Itu butuh waktu emang sih. Sama Junet pun juga gitu. Junet ini sekarang paling suka pelet sebenarnya dia. Paling suka GT Freak, Mazuri kayak gitu-gitu. Sayur ya mau, tapi belum sebanyak dia makan pelet. Ya emang butuh waktu kalau untuk membuat baby suka sama makanan yang segala macam. Ya di awalnya pasti milih-milih dulu. Gitu sih. Ya segitu aja untuk video kita sekarang, up close and personal with Aldabra, with Buluk dan Junet. Semoga video ini bermanfaat buat Agan yang lagi cari Aldabra, buat Agan yang pengen punya Aldabra, ya, sama buat yang suka nanya di DM ke gue, apakah nanti setelah pandemi selesai harga Aldabra bakal normal lagi? Jawabannya gue pun juga nggak tahu, karena apakah bakal kembali seperti semula, babynya seharga 25-28 juta, ya gue pun juga nggak tahu itu bisa kembali atau enggak harganya. Jadi kalau misalnya emang Agan udah siap secara biaya, sikat aja, nggak usah nunggu nanti ya. Karena ini emang bener-bener oke sih buat Agan pelihara, karena emang eksotis banget teman-teman. Sama Aldabra ini yang bikin makin oke juga sebenarnya adalah karena dia nggak ribet secara pelihara. Jadi buat Agan yang mungkin sibuk banget, office hour 9 sampai 6, itu nggak usah mikirin lampu yang berlebihan, nggak usah mikirin suhu yang berlebihan ya, karena dia simple sih untuk dipelihara. Jadi nggak ribet ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini dari mulai awal sampai dengan selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe video ini. Subscribe. Aku ngomongnya subscribe ya. Semoga biar terus berkembang channel Radio Torto ya, dan juga follow Instagram kita di @radiotorto.id. Sampai jumpa, iya benar, klik the bells. Sampai jumpa di video-video Radio Torto berikutnya. Adios, salam jalur lambat. Awas, angkat.
di sana. Main di sana. Capek. Awas jangan banting. Terus jalan. Udah dibosin terus. Dah. Kamu ambil, taruh. Dah, mahal deh.